Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nanda dengan NIM G701240225. Saya dari kelas A. Melalui video ini saya akan memenuhi tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi percobaan ketiga, yaitu penetapan kadar paracetamol dengan spektrofotometer UV vis. Baik, jadi pada soal yang pertama itu jelaskan sampel yang digunakan pada percobaan ini dengan indikasi mekanisme, struktur, dan panjang gelombangnya. Jadi sampel yang kita gunakan pada percobaan ini yaitu paracetamol, di mana paracetamol itu dia merupakan obat analgesik dan antipiretik yang digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang serta dapat menurunkan demam. Nah, mekanisme kerjanya itu adalah dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX atau COX di sistem saraf pusat sehingga dapat menurunkan sintesis prostaglandin. Nah, secara strukturnya itu paracetamol ini dia memiliki cincin benzen dengan gugus hidroksil OH dan amida NHCOCH3 yang dimana dia berperan dalam penyerapan cahaya. Nah, dalam analisis spektrofotometri UV vis, paracetamol ini dia memiliki panjang gelombang maksimum atau lambda max sekitar 243 sampai 245 nanometer. Nah, soal selanjutnya itu prinsip dasar dari spektrofotometri UV vis dalam analisis farmasi. Jadi prinsip dasar dari spektrofotometri UV vis itu dia adalah mengukur jumlah cahaya ultraviolet atau visible yang diserap oleh suatu zat dalam larutan pada panjang gelombang tertentu. Nah, besarnya absorbansi yang dihasilkan itu dia sebanding dengan konsentrasi zat. Ini dia sesuai dengan hukum Lambert-Beer, sehingga kadar zat itu dia dapat ditentukan dengan membandingkan absorbansi sampel terhadap larutan standar. Nah, jadi soal selanjutnya itu alasan mengapa paracetamol ini dia dapat menyerap radiasi UV dan jelaskan kaitannya dengan struktur kimianya kromofor dan auxokrom. Nah, jadi paracetamol itu dia dapat menyerap radiasi UV karena dia memiliki gugus kromofor berupa cincin aromatik atau benzen yang mengandung ikatan rangkap terkonjugasi serta gugus auxokrom seperti OH dan NHCOCH3 yang meningkatkan intensitas penyerapan. Nah, penyerapannya ini terjadi akibat transisi elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi lebih tinggi. Nah, jadi soal selanjutnya itu apa fungsi dari belangko dalam prosedur ini dan mengapa pengukuran belangko itu dia harus dilakukan sebelum mengukur larutan standar maupun sampel. Jadi belangko itu dia berfungsi sebagai larutan pembanding yang digunakan untuk mengkalibrasi alat sehingga nanti hanya absorbansi zat aktif yang diukur tanpa gangguan dari pelarut atau reagen. Nah, pengukuran belangko itu dia harus dilakukan terlebih dahulu untuk menghilangkan pengaruh latar belakang sehingga hasil pengukuran standar dan sampelnya itu dia menjadi lebih akurat. Nah, soal selanjutnya yaitu bagaimana cara menginterpretasikan hasil akhir untuk menentukan apakah kadar paracetamol dalam tablet itu dia memenuhi syarat antara 95 sampai 105% dan langkah apa yang harus diambil jika hasilnya berada di luar batas tersebut. Jadi hasil kadar paracetamol itu diinterpretasikan dengan membandingkan nilai yang diperoleh terhadap rentang persyaratan yaitu 95 sampai 105% dari kadar yang tertera. Nah, jika hasil itu berada dalam rentang tersebut, maka sampel itu dinyatakan memenuhi syarat. Namun kalau hasilnya itu di luar dari batas, maka perlu dilakukan evaluasi seperti pengecekan ulang prosedur, alat, dan juga larutan serta pengulangan analisis untuk memastikan keakuratan hasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.